Shalom warga kerajaan sorga, Kingdom Daily Devotion hari ini berjudul Arti Korban Hewan. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Nah, perhatikan prinsip ini baik-baik ya. Korban hewan dalam Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, ini merupakan sebuah ritual yang terjadi untuk penebusan atau sebuah pengorbanan dilakukan untuk menutup dosa, lebih tepatnya begitu. Ya, ini merupakan bagian utama dari ibadah dan ini merupakan simbol utama dari bisa dikatakan penebusan dosa, perjanjian, kemudian dari sebuah pengudusan ya antara Tuhan dengan manusia, lebih tepatnya begitu. Penebusan dosa, perjanjian, pengudusan. Korban hewan itu merupakan penebusan dosa pada saat itu karena memang belum ada Yesus yang hadir sebagai korban penebusan dosa kita. Pengorbanan hewan saat itu ya diperintahkan oleh Allah sendiri ya untuk melakukan sebuah proses penebusan. Yang dimaksudkan di situ adalah memulihkan persekutuan yang rusak ya antara Tuhan dengan manusia. Karena apa? Karena dosa. Nah, hewan ini ya berfungsi sebagai apa? Sebagai pengganti manusia yang harus mati sebenarnya karena dosanya. Jadi harusnya manusianya mati, sekarang hewannya yang dikorbankan. Nah, bagi orang berdosa yang seharusnya mati, hewan digunakan sebagai pengganti, dan ini juga ditegaskan di Ibrani pasal yang ke-9 ayat 22, mengatakan begini, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah, ya tidak ada pengampunan. Jadi hampir segala sesuatu disucikan oleh hukum Taurat, berarti nggak semuanya. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan ya. Nah, kematian seekor anak domba pada saat itu. Ya, perhatikan orang kaya membeli lembu sapi, kelas menengah domba kambing, kelas paling bawah burung tekukur. Itu melambangkan harga dosa dan kematian. Dan menunjuk ke depan kepada pengorbanan Kristus yang kemudian dilakukan di kayu salib. Hal ini merupakan gambaran kematian Yesus di kayu salib sebagai anak domba Allah. Yang dijelaskan di Yohanes 1 ayat 29 dikatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Nah, korban hewan juga sering digunakan dalam upacara perjanjian. Misalnya yang ditulis di kejadian 15, Tuhan dengan Abraham. Ya. Darah melambangkan perjanjian yang serius yang mengikat antara Allah juga dengan manusia. Nah, ini menjadi sebuah simbol yang akhirnya masuk ke dalam perjanjian baru yang semuanya dilakukan oleh Yesus sendiri. Selain itu, korban hewan juga merupakan simbol perdamaian, tindakan pengabdian dan juga ucapan syukur, ya, yang mengungkapkan hati yang berserah kepada Tuhan, ya, pada saat itu. Nah, ini merupakan korban-korban hewan yang puji Tuhan pada hari ini kita tidak perlu lakukan lagi. Korban hewan dalam perjanjian lama, ya itu mengingatkan kita betapa seriusnya dosa manusia pada saat itu. Sampai Tuhan menggunakan hewan sebagai penggantinya. Ada pencurahan darah di situ, ya. Dan betapa penuh belas kasihan Tuhan itu kepada kita. Setiap domba, setiap kambing, atau setiap lembu yang disembelih, itu merupakan sebuah gambaran keadilan dan juga sebenarnya kasih karunia Tuhan. Ya, keadilannya itu dalam dosa yang sebenarnya mendatangkan sebuah kematian bagi manusia, dan kemudian ada kasih karunia Allah yang ada di dalamnya itu yang menyediakan hewan itu ya sebagai pengganti yang harusnya manusia itu mati. Nah, ini semua sudah tidak ada lagi Bapak Ibu, karena semuanya sudah ada pengorbanan Kristus di kayu salib, sudah ada pencurahan darah yang luar biasa di sana. Namun, pengorbanan-pengorbanan ini yang semua dilakukan di perjanjian lama, itu semuanya bersifat sementara dan tidak lengkap dan selalu perlu diulang. Itu sebabnya Yesus, anak domba yang sempurna datang,
Ia dikorbankan sekali untuk selamanya bagi penebusan dosa kita hari ini. Ya, mengucap syukurlah untuk kebenaran ini. Ini semuanya ditulis di Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dan darah binatang hanya dapat menutupi dosa pada saat itu. Darah binatang hanya bisa menutupi dosa. Tetapi darah Kristus menghapusnya. Menghapusnya. Sungguh luar biasa pengorbanan Kristus yang telah membatalkan semua pengorbanan hewan yang tertulis di Perjanjian Lama. Itu sebabnya hari ini nikmati kasih karunia Tuhan. Kita tidak perlu lagi membawa seekor hewan apapun dalam kehidupan ini, karena Yesus sudah mati dan dia sudah membawa hidupnya sendiri sebagai anak domba Allah kepada kita sebagai proses penebusan. Kita nggak perlu lagi bawa seekor binatang ke altar. Yang perlu kita bawa adalah bawa hati kita kepada Yesus. Dalam terang pengorbanannya, hiduplah dalam penyembahan, kekudusan, dan rasa syukur kepada Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mulai hari ini dengan sebuah pernyataan iman yang luar biasa, karena kami sudah mendapatkan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kami percaya Tuhan, kami nggak perlu mengorbankan hewan lagi hari ini, karena pada hari ini kami sudah menerima anak domba Allah yang sudah dihancurkan di kayu salib untuk kami, penebusan dosa kami. Dan itu sebabnya hari ini Kristus yang telah mati sekali untuk selamanya menjadi pengorbanan, menjadi penebus bagi dosa kami Tuhan hari ini. Kami menerima itu sekali untuk selamanya. Kami terima Yesus sebagai juru selamat. Bagi kami yang belum terima Yesus hari ini adalah saatnya, momennya di mana kami menerima Engkau sebagai juru selamat. Inilah pernyataan kami, dan kami mau Engkau bertakhta dalam kehidupan kami. Dan kami percaya mulai hari ini dan sampai selama-lamanya hidup kami diubahkan, hidup kami terus ada di dalam kemenangan, karena Yesus telah memberikan segala-galanya di kayu salib. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai hari yang baru dengan kemenangan, dengan peneguhan, dan kami percaya hari ini perkenanan Tuhan sudah tersedia bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Have a blessed day dan Tuhan Yesus memberkati.